Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orientasi PPK Kabupaten Cirebon tahun 2024, rencana aksi perubahan yang disusun oleh Nengsi SPDI, ahli pertama guru pendidikan agama Islam SMP 1 Negeri 1 Pleret. Latar belakang aparatur sipil negara atau ASN adalah profesi bagi pegawai negara sipil atau PNS dan pegawai pemerintah daerah dengan perjanjian kerja atau PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Peran serta PPPK dalam melaksanakan tugas pemerintah sehingga perlu dibekali materi pengenalan tugas, fungsi ASN dan juga nilai serta etika yang berlaku pada instansi pemerintah. Hal ini dilakukan dalam bentuk orientasi bagi PPPK agar dapat menjalankan tugasnya di dalam pemerintahan. Kegiatan orientasi diadakan sebagai tanggapan atas pertumbuhan jumlah PPPK di Kabupaten Cirebon dan untuk memastikan bahwa setiap PPPK memiliki landasan pengetahuan yang jelas. Maksud dan tujuannya adalah yang pertama untuk mengetahui tentang pelaksanaan pengadaan pegawai pemerintah daerah perjanjian kerja di Kabupaten Cirebon setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Yang kedua, peserta mampu memahami program orientasi mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang ketiga, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Nilai dan etika Kabupaten Cirebon, di sini ada visi dan misi. Visinya adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misinya adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat, meningkatkan kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kesehatan dan ekonomi, menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika, meningkatkan produktivitas untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk menunjukkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Visi dan misi SMPN 1 Pleret. Visinya adalah terwujudnya peserta didik yang memiliki profesi pelajar Pancasila, berprestasi, berwawasan lingkungan dan ilmu pengetahuan teknologi berlandaskan iman dan takwa. Misinya adalah membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, melaksanakan sistem pembelajaran di sekolah yang berbasis IT dan berpihak pada peserta didik, menumbuhkan budaya gemar membaca melalui program literasi dan ditunjang dengan perpustakaan yang representatif, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan yang berbasis lingkungan sekolah, menciptakan lingkungan sekolah yang asri, berseri, aman, sehat, rapi, indah, bersih, segar, dan rindang, menciptakan suasana kerja yang sinergis antara pimpinan, pendidik, dan tenaga kependidikan serta antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat, memberikan pendidikan yang berkualitas dan berwawasan kearifan lokal. Struktur organisasi sekolah SMPN 1 Pleret. Kepala Sekolah Muhammad Masyudi MPD. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ine Lenita SSI MPD. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Amulyo Utomo Eskom. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras Haris Susandi SPD.
serta ada Dewan Guru dan staf TU. Manajemen Kepegawaian Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK sesuai ketentuan pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 5 2014 terdiri dari penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Rencana aksi yang saya buat untuk 4 tahun ke depan adalah: pertama, kegiatan pembiasaan membaca surat Yasin setiap hari Jumat di lapangan. Tujuannya adalah dengan membaca surat Yasin bersama, peserta didik dapat menjaga persaudaraan dan silaturahmi kebersamaan yang baik. Indikator pencapaiannya adalah mampu mengimplementasikan bacaannya dengan baik dan terbiasa membaca Al-Quran. Periode yang kedua adalah pembiasaan membaca surat pendek 10 menit sebelum memulai pembelajaran. Tujuan kinerjanya adalah dengan meluangkan waktu 10 menit sebelum belajar, peserta didik menghafal surat-surat pendek di dalam juz amma. Indikator pencapaiannya adalah untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan peserta didik. Periode tahun ketiga, saya berencana melaksanakan sholat berjamaah setiap duhur, yang tujuan kinerjanya adalah seluruh guru dapat melaksanakan sholat berjamaah beserta dengan para murid di lapangan sekolah. Indikator pencapaiannya adalah agar peserta didik mampu berdisiplin waktu dan menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Periode yang keempat adalah evaluasi peserta didik yang masih belum mampu membaca tulis Al-Quran. Di sini tujuan kinerjanya adalah mengadakan klinik baca tulis Al-Quran. Jadi kami meluangkan 15 menit waktu di jam istirahat atau 15 menit setelah jam pelajaran selesai. Indikator pencapaiannya adalah diharapkan 100% peserta didik di SMPN 1 Pleret mampu untuk membaca tulis Al-Quran. Demikian pemaparan presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.